Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast WM. Selamat siang kali ini, sahabat WM Podcast. Kita sudah kedatangan tamu yang mana beliau adalah salah satu aktivis perempuan di Kabupaten Bekasi dan juga beliau salah satu pengurus koperasi ya Bu ya. Langsung saja kita berkenalan dengan siapa Bu. Tapi sebelum itu kayaknya Ibu ini membawa rombongan ya Bu ya. Bawa rombongan dan ini luar biasa kayak mau demo. Iya memang. Ini sangat mengedukasi ya, sangat inspiratif. Iya. Langsung saja Ibu dengan Ibu siapa Bu? Saya lupa namanya. Ya Allah, nama saya Sri Sugiyarti Bapak. Oh iya. Ya. Ibu tolong jangan panggil Bapak ya Bu ya, karena Manggilnya saya apa terlalu ya? dini kalau dipanggil Akang ya? Bapak. Akang ya? Iya, dipanggil Akang saja karena terlalu dini. Baik. Bu Sugi ya? Iya. Ya, saya sedikit banyak mendengar nama Ibu Sugi yang sudah melanglang buana di Kabupaten Ya. Bekasi, terutama Baik. di dunia edukatif, kreatif gitu kan, Baik. dan juga ekonomi kreatif. Iya. Dan Ibu bisa dijelaskan ini Ibu bawa rombongan dari mana sih Bu? Nah, ini dia. Ini rombongan rempong tapi menghasilkan. Menghasilkan ya, Dia Bu, ya? pengumpul sampah, Wow. tapi nanti jadi produk yang bisa dijual. Bu, saya punya sampah masyarakat laku nggak Bu? Itu dia, harus dibersihkan. Iya, secara jasmani dan rohani ya Bu ya. Iya, Ibu ini salah satu pengelola sampah ya Bu Iya, ya. iya. Dari bank sampah mungkin ya Bu ya. Betul, ini saya kenalkan, namanya Ibu Ria, beliau ada di Cibitung, di Medland ya. Mereka aktif di rekan-rekan sekitarnya sekabupaten itu bagaimana sampah ini bisa menjadi produk gitu. Ya, luar Silakan. biasa. Harus luar biasa dan harus menghasilkan. Harus itu yang paling menghasilkan. utama. Biar membantu ya Bu ya, Benar. membantu suami. Iya, itu dia. Dalam rangka menghasilkan. Nah. Saya ke Bu Ria dulu nih, Bu Mangga. Ria. Halo Bu, apa kabar Bu? Baik. Udah Bu, begini Bu, kita pemanasan dulu biar nggak tegang banget ya. Kita ice breaking dulu begini biar nggak terlalu tegang. Nah, sekarang saya ke Bu Ria. Iya. Bu, ini awal mulanya bank sampah ini seperti apa sih Bu di wilayah Ibu sendiri? Iya. Terima kasih. Saya sudah diajak oleh Bunda Sugi untuk bisa bagaimana mempromosikan produk recycle ini di Gerai Bunda Sugi. Kami adalah ibu-ibu lingkungan. Jadi ibu-ibu yang memang bergerak di lingkungan, di RT, RW dan lain-lain. Nah, kami juga ada komunitas namanya Bank Sampah se-Kabupaten Bekasi. Kebetulan saya salah satu juga pengurus dari Bank Sampah Kabupaten Bekasi. Ketuanya adalah Bapak Suhapli yang ada di Telaga Sakinah. Yeah. Dari sana kami belajar bersama-sama dengan beliau bagaimana mengolah sampah. Jadi bagaimana kita mengolah sampah kita di lingkungan kita sehingga lingkungan kita itu bisa menjadi lingkungan yang baik, yang indah, yang sehat gitu Pak. Nah, terus untuk nama bank sampah Ibu sendiri apa Bu? Kalau saya sekarang kan udah tadinya di Villa Mutiara, saya udah hijrah ke Medland. Oh, hijrah ya Bu ya. Iya. Perjalanannya sangat panjang ya Bu ya. Pakai onta. Pakai onta. Betul, karena saya dulu di Villa Mutiara itu memang lingkungan itu benar-benar kita berjuang bagaimana menata lingkungan dengan baik. Bapak tahu sendiri kalau Villa Mutiara itu kan lokasi banjir ya. Iya. Dan juga memang rumah sangat-sangat sederhana. Secara fasilitas kita benar-benar harus berdayakan masyarakat kita sendiri, kita rapikan lingkungan ya dari got, dari penataan tanaman, terus bagaimana habitnya masyarakat itu kita bentuk untuk bertanggung jawab dengan sampahnya. Nah mungkin kami bisa berjalan seperti ini bukan kucuk-kucuk sekarang, tapi sudah hampir 5 tahun yang lalu. Prosesnya ya, Bu, ya? Prosesnya. Jadi bagaimana kami teman-teman dari Bank Sampah Kabupaten Bekasi itu mengedukasi dimanapun berada, dimanapun kegiatan dan aktivitas untuk bertanggung jawab dengan sampahnya, mengolah dan memilah serta menjadikan sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bu, tadi kan saya nanya Ibu, bank sampahnya namanya apa? Bank Sampah Medland. Oh, bank sampah Iya. Medland. Bank sampah Medland, bukan Bank Miun ya Bu ya? Bukan. Ada Bang Bejo. Oh, Bang Bejo, keberuntungan ya Bu ya. Berarti kalau lagi kumpul begini ya Bu ya, salam 3R. Iya. Apa aja Bu? Reuse, reduce, recycle. Reuse, Reduce, sama recycle. Oke, itu artinya apa Bu? Ya, kalau reuse itu bagaimana kita memilah sampahnya ya, reduce itu kita kelola sampahnya, recycle itu kita buat yang bermanfaat. Oh, buat yang bermanfaat. Keren kan? Keren. Keren. Luar biasa ya Bu Luar ya? biasa. Oh, pantesan Bu Bangga. Sugi
pede dengan pedenya membawa ke sini ya Bu ya untuk diperkenalkan. Ternyata memang produknya sangat luar biasa. Supaya yang lain juga tertular. Ya, lingkungan kita bersih, sampah-sampah tidak berserakan. Yang paling utama adalah sampahnya bisa jadi barang yang mempunyai nilai jual. Gitu. Minimal bermanfaat ya Bu ya. Minimal manfaat. Mungkin saya mau tambahin. Silakan Ibu. Akang siapa? Oh, saya Moza Bu. Akang Moza. Jadi gini, Akang Moza. Bukan Mosyalik ya? Bukan Mosyalik ya. Visi dan misi yang ingin kami sampaikan kepada terutama masyarakat Kabupaten Bekasi, mungkin di seluruh Indonesia juga, karena kalau sampah itu kan bukan tanggung jawab Pemda atau tanggung jawab pemerintah ya. Betul. Tapi memang harus tanggung jawab kita, karena kita inilah yang memproduksi sampah, terutama sampah rumah tangga. Nah, sekarang sebenarnya kita ini siaga sampah, Pak. Indonesia ini adalah siaga sampah. Betul. Kondisi kita sudah benar-benar sampah itu menjadikan negara kita itu menjadi negara nomor 2 di dunia penghasil sampah plastik. Wow, luar biasa ya Bu ya. Berarti gini ya Bu ya, kita harus menjaga 4 elemen penting ya terkait bumi. Yang pertama adalah tanah, yang kedua air, yang ketiga udara, yang keempat adalah tumbuhan dan hewan ya Bu ya. Nah ini mungkin dengan adanya bank sampah ini bisa bukan sedikit ya, artinya mencoba untuk mengurangi polusi terhadap 4 unsur tersebut ya Bu ya. Betul. Memang kelihatannya langkah kami kecil, tapi dampak buat 4 elemen itu sangat luar biasa, Akang. Jadi contoh kayak minyak jelantah. Mungkin kalau minyak jelantah udah nggak dipakai lagi ya, dibuang sama ibu-ibu di wastafel atau di tanah. Nah kalau di tanah itu kan merusak tanah dan merusak air juga, tanahnya ya, unsur dan air juga. Yeah. Nah kalau dibuang di wastafel kan juga bisa bau dan menjadikan sumber penyakit. Nah di sini kita bisa olah minyak jelantah itu menjadi bisa kita timbang dan menjadikan biodiesel atau biogas, dan juga bisa kita buat menjadi sabun. Sabun ya Bu ya. Nah itu salah satu contohnya. Banyak lagi nih aktivitas. Berarti namanya samijan dong Bu. Apa tuh? Sampah minyak jelantah. Bisa aja. Iya. Samijan ya. Samijan, sampah. Samijan. Jelantah. Kalau samijel kan bukan nama orang, kalau samijan kan ada tetangga saya Bu. Jadi samijan, sampah minyak jelantah. Monggo. Iya. Bu, terus yang untuk selanjutnya syaratnya apa sih untuk membuat bank sampah di lingkungan masing-masing? Karena memang Kabupaten Bekasi bicara hari ini adalah salah satu daerah urban yang mana pemukiman itu sangat luas sekali, dan mungkin salah satunya adalah menjadi permasalahan yang krusial ketika kita berbicara sampah lingkungan, artinya sampah masyarakat keluarga ya, sampah keluarga. Nah itu mungkin nantinya sahabat WM Podcast bisa ingin mencoba, itu syaratnya apa saja sih Bu? Oke, syaratnya paling utama adalah bagaimana ada penggerak di sana. Kita edukasi. Kenapa sih kita harus tanggung jawab sama sampah kita? Betul. Bagaimana caranya? Nah, ya untuk awal kita edukasi dulu. Kita buka mindset mereka kalau sampah itu tanggung jawab mereka sendiri, kita sendiri, karena kita yang penghasil sampah. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena pertama, sampah udah kita buang ke tempat sampah. Biasanya kan umumnya orang sampah yang di rumah ditaruh di tempat sampah, dibuang, diangkut sama tukang sampah. Nah tukang sampahnya buang kemana? Tahu nggak? Banyak yang nggak tahu. Ada yang dibuang. Gini, Bu, betul. Saya lebih sepakat mungkin pengertian kata buang sampah itu kita ganti Bu. Betul. Tempatkan. Kalau nggak olah. Artinya olah sampah. bukan tempat membuang sampah, betul. tapi tempat penempatan sampah itu kayaknya lebih, jadi kalau buang itu kesannya kita kayak salah membuang aja. Itulah yang kita coba buka mindset mereka. Jadi selama ini orang taunya yang konvensional yaitu dia buang di tempat sampah, tapi sekarang kita pilah sampah kita dari rumah. Jadi sampah anorganik dan sampah organiknya. Jadi sampah kering dan sampah basahnya. Itu yang simple. Nah, karena mungkin untuk awal sih yang mindset itu ya Kang. Jadi begitu mereka buang, dia taunya udah buang sampah, terus tukang sampah buangnya kemana? Oh dia nggak tahu. Ada yang buang tukang sampahnya buang, ada yang ke kali, mungkin ada yang dicecerin di jalanan. Kan banyak sekali ya di Kabupaten Bekasi yang sampah berserakan di jalan-jalan. Tapi yang pasti harusnya di TPA ya Bu ya. Harusnya. Nah
dan yang mereka tahu di TPA. Nah, cuma TPA ini seperti apa sih kondisinya? Pernah lihat nggak? Pernah jalan-jalan nggak ke TPA? Oh sering Bu. Sering ya? Oke, berapa ratus meter Akang udah ngerasain seperti apa? Jadi saya interview ya. Kilo ya Bu ya, bukan meter lagi, kilo. Kilo ya. Berapa kilo aja baunya udah santer ya. Iya, Sementara itu yang menginspirasi Ibu untuk membentuk bank sampah ini. Tadi belum berarti di bank sampah syaratnya ada pertama nasabah dulu ya Bu ya. Apa nyebutnya Bu kalau di bank sampah? Apakah iya, nasabah? Nasabah ya. Cuma gini Kang, mereka bisa bergerak itu mereka harus paham dulu kenapa harus mau bergerak. Nah, kita coba buka dulu situasi kita saat ini, apalagi Kabupaten Bekasi, TPA kita udah overload, Kang. Betul. Mungkin 2 tahun udah menurut survei dari ahli-ahlinya 2 tahun lagi kita udah overload. Ini nggak bisa lagi menampung sampah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama yang di Burangkeng dan Bantar Gebang pun seperti itu. Terus kalau misalnya seminggu aja nggak diangkat sampahnya, ibu-ibu di rumah pasti kan jerit mencakar langit ya. Pak RT, Pak RW, ini mana, gimana sampahnya? Saya punya pengalaman Bu di perumahan saya ketika petugas yang biasa ngambilin sampah itu lagi mudik. Wow, luar biasa ternyata. Bukan bau risih berserakan, jadi cakar-cakar kucing. Kalau bahasa orang Tambun mah rada gimana gitu. Nah, mereka merasa kalau mereka sudah bayar dia udah selesai urusannya, tapi nggak seperti itu. Ini tanggung jawab kita. Betul. Jadi makanya itulah kita edukasi dulu bagaimana mereka buka pola pikir mereka, sampah itu tanggung jawab mereka. Jadi bukan hanya lu bisa bayar udah selesai lepas tanggung jawab, tidak. Nah, karena apa? Kalau mereka nggak merasakan itu, sampahnya nggak bisa lagi dibuang, lo mau bayar berapapun nggak ada tempat yang mau dibuang, mau dikemanakan. Nah, gitu. Berarti Keren. Ibu, saya kasih apa ya? Kayak saya sematkan gelar sama Ibu nih, Putri Sampah. memang betul. Putri Sampah ya? Emang Putri Sampah. Putri Sampah. Kita panggilnya mah sampah berjalan. Sampah berjalan. Ini Putri Sampah berjalan. Saya ketemu Pak Kiai dipanggilnya Ibu Sampah. Jadi bukan nama saya yang dikenal, tapi Ibu Sampahnya yang Nah, berarti kalau ketemu sama saya panggilnya Putri Sampah karena perempuan ya Bu ya. Ya, saya ini cuma sebagian kecil dari teman-teman saya di komunitas. Teman-teman saya banyak sekali dan harapannya hasil produk recycle ini bisa dijadi kebanggaan, bisa menjadi produk unggulan dari Kabupaten Bekasi karena bisa mengelola sampah. Ya, Bunda Sugiana, beliau lah yang memotivasi kami untuk terus Bu, selain mengedukasi masyarakat ya, selain masyarakat jadi tahu terkait pengelolaan sampah, apa sih Bu manfaat yang kelihatan nyata banget untuk masyarakat, untuk nasabah khususnya Bu di bank sampah ini? Oke, pertama mereka udah merubah habit ya, kebiasaan mereka. Sama, saya pun masih belajar bagaimana memilah sampah dengan baik. Kalau habit sudah terbentuk, seperti hari ini mungkin kemana-mana kita sudah tidak akan memproduksi sampah lagi. Contoh kalau kita pergi ke mana-mana beli minuman, berarti kan memproduksi sampah kemasan. Nah, tapi kalau kita sudah bawa tumbler sendiri. Oh, saya udah tumbler Bu. Saya udah tumbler. Bawa tempat makan sendiri. Iya, saya udah bawa kotak nasi juga. Itu suatu upaya bagaimana kita meminimalkan untuk memproduksi sampah. Nah, kalau di rumah tangga satu keluarga itu tercipta habit tersebut, insya Allah Kabupaten Bekasi akan zero sampah. Zero sampah. Amin. Kalau semuanya elemen bergerak. Iya, itu awal mulanya Bu. Saya itu merasa risih ya ketika bawa tumbler, bawa kotak nasi gitu. Tapi satu Bu yang saya nggak bisa nolak, perintah istri. Oh ya. Kalau nggak dibawa awas Karena ya. itu ya. Iya, awalnya karena itu jadi terbiasa akhirnya saya sedikit mempunyai kesadaran bahwa oh ternyata bisa juga loh untuk mengurangi volume sampah, minimal itulah. Nah, kayak kita di rumah, Om kan udah seperti tadi manggil Akang, sekarang Om. Jangan Om Bu, nanti susah bayarin kos-kosan. Iya, jadi setiap rumah tangga itu kalau sudah tercipta habitnya, jadi sampah yang akan dibuang atau yang sudah tidak bisa diolah di tempat sampahnya itu yang akan dibuang ke TPA itu minimal sampah residu. Jadi sampah yang memang udah nggak bisa dikelola. Nah, kita udah pilah misal di rumah produksi sampah seperti ini kita nggak lihat brand ya, sampah kaleng ya, atau sampah kemasan sabun dan lain-lain, atau sampah-sampah plastik bekas cemilan-cemilan ya. Nah,
itu kita pisah, ini sampah kering. Nah, ini kita bisa olah, kita bisa timbang, dia dijadikan uang. Jadi nasabah setiap rumah itu kumpulkan, datang ke bank sampah untuk menimbang. Nanti kita lapak yang akan beli sampah kita. Gitu. Kalau ini Bu, maaf yang ini saya pinjam boleh nggak Bu? Boleh, ini nanti saya Itu cerita. udah diisi. Ini saya dulu pernah punya Bu, saya bikin sendiri sama teman-teman waktu saya masih duduk di bangku bawah. kuliahan. Iya. Ini jadi saya sama teman-teman, ini namanya kalau nggak salah Ekobrik. Betul. Iya, saya pernah bikin bangku Bu. Iya. Saya Berarti pernah udah bikin lama bangku. ya? Berarti Akang udah udah. Iya. Sekarang tinggal direview lagi. Direview lagi ya Bu ya, Betul. karena dulu saya sering jalan sama salah satu penggerak bank sampah, bahkan aktivis lingkungan hidup, yaitu Bang Junepi. Oh, Iya, Pak Camat. Pak Oh iya, dulu. beliau itu juga salah satu tim kami di Bank Sampah Kabupaten Bekasi. Iya, jadi dulu saya Iya, sering sharing sama beliau. betul. Terkait ini juga saya Hari ini pernah kita ikut mau ada pelatihan pertemuan dengan beberapa. beliau. Ya, insya Allah. Nah, terus Bu, untuk selanjutnya Bu, manfaat berarti selain manfaat untuk mengedukasi, juga manfaat secara salary ada nggak sih Bu? Apa? Secara salary artinya secara finansial, manfaat finansial. untuk nasabah bank sampah itu Bu. Oh iya ada, jadi mereka sudah mengumpulkan, dipilah sampah basah dan sampah keringnya. Sampah anorganiknya contoh seperti ini, mungkin kayak ini ya, kayak tempat-tempat minuman seperti ini, kalau dia bersih super seperti ini, per kilonya itu bisa 3-5 ribu per kilo. Tuh. Ini duit uang. itu. Duit ya Bu ya? Ya, Sampah. tuh. Kalau temen saya itu Bu, sampah. masyarakat. Oh bukan. Itu. Oh, orang paling ganteng Bu. Sampah apa nih? Hah? Mas. Sampah mantannya dia Bu. Itu bisa iya. juga. Nanti kita training talentanya apa bisa dijadikan bermanfaat. Karena ada meme buanglah mantan di tempatnya. Nah, kalau untuk berarti secara penghasilan membantu juga ya Bu ya? Iya, jadi di keluarga itu mereka sudah pilah sampah, terus mereka timbang di bank sampah, mereka ada buku tabungan. Nanti mereka mau ambil kapanpun, anytime seperti di bank, nanti bisa diambil. Terus minyak jelantah ditimbang juga bisa ada uangnya. Terus Jadi saya kasih nama Bu Samijan. apa lagi? Apa? Minyak Iya, jelantah Samijan. Samijan. Iya, siap. Nah, saya coba ke Bu Sugi dulu nih Bu. Baik. Untuk turunan payung hukum, bukan payung hukum, artinya naungan bank Iya. sampah ini kan Iya. masuk ke koperasi ya Bu ya. Iya. Itu yang saya tahu, bank sampah di Indonesia itu payung hukumnya itu ada dua, yang pertama yayasan, yang kedua koperasi. Nah, untuk koperasi sendiri Bu, ini apa sih Bu yang bisa membuat bank sampah menjadi koperasi. Koperasi. Anggota di koperasi ya. Baik. Awalnya sebenarnya bank sampah ini sudah ada sebelum koperasi ini berdiri, karena koperasi Hadijah ini kan baru 3 tahun, sedangkan bank sampah sebelumnya sudah ada. Ini hanya memang memfasilitasi ketika bank sampah sudah memproduksi, udah ada berbentuk barang, dan mereka juga kemana nih ya yang harus dijual gitu. Akhirnya koperasi juga yuk ikut juga mengembangkan atau ikut menjadi pengurus bank sampah, termasuk yaitu Ibu Ria. Nah, di dalamnya itu karena koperasi juga menaungin Bu Ria, secara otomatis kadang kan terkendala dengan modal. Nah, ini larinya ke koperasi. Di mana nih, bukan hanya di bank saja, koperasi pun kita kan simpan pinjam. Betul. Nah, disitulah mereka manfaatnya ketika memproduksi, kekurangan modal, kita memfasilitasi, walaupun tidak banyak, minimal kita bisa memberikan pinjaman di situ. Untuk kelangsungan buat walaupun permodalan misalkan ya Bu ya. permodalan, walaupun memang modalnya kecil, termasuk misalnya sleting dan sebagainya, itu kan butuh modal. Betul. Nah, itu juga ini teman-teman yang sudah tergabung di koperasi di luar sana kan bank sampah juga ada ya yang tergabung juga tidak masuk di koperasi kita. Banyak. Ini saya melihat ini bagus Bu ya. Jadi ketika nanti saya mau ngadu istri saya ulang tahun pakai kayak gini. Oh ya, Bu. iya. Oh, boleh. Satu boleh. lebih murah, Iya. hemat, Iya. awet, Iya. dan juga kita Membantu. Yang terpenting membantu. Kita membantu dalam Iya. pengurangan sampah Iya. di Indonesia. Kita khususnya punya di Bekasi. slogan. Apa Bu? Jadi kalau Alisa beli produk teman sendiri. Jadi Beli produk selalu teman upayakan sendiri. beli produk teman sendiri. Iya. Jadi
semua yang di tim Alisa itu semua punya produk. Apabila yang diperlukan memang ada, jangan beli di luar, apalagi di tempat luar ya. Nah, Bu, ini kan produknya kalau kita lihat di sini itu udah sangat bagus sekali ya. Ada beberapa produk yang memang layak dan bisa sangat-sangat mumpuni banget untuk dipasarkan. Salah satunya adalah tas perempuan, terus dompet kecil, bahkan ada pernak-pernik. Salah satunya ini tas bunga ya Bu ya? Bunganya dari kantong kresek. Dari kantong kresek bunganya, terus dari ininya sendiri. Dari kantong kresek seperti ini. Yang biasanya dibuang ya. Nah, kita dikumpulkan. Nanti kita jadikan benang. Ada satu lagi dompet. Ini Bu, untuk pangsa pasarnya dari bank sampah Netland ini udah bagaimana sih? Apalagi Ibu kan yang memfasilitasi dalam rangka kooperasinya. Iya, kooperasi kerjasama dengan GBS. Kalau kemarin kan kooperasi masih kita menawarkan atau menjual lewat basar-basar. Jadi kali ini sudah ada wadahnya GBS, yaitu Gerai Bunda Sugi. Itu bukan hanya bank sampah saja sebenarnya. Gerai Bunda Sugi. Ya, itu sudah hampir 1.000. Oh iya, saya tahu. Yang kaget. Gerai Bunda Sugi itu yang kemarin bagi-bagi celana ya. Celana apa? Iya, celana batik. Batik, itu dia. Celana batik, tapi kebagian saya nggak kebagian Bu. Makanya saya protes. Pantesan tadi mukanya masih tidak menyenangkan. Iya Bu, karena tadi belum. Oh gitu, belum cair ya. Kayaknya belum nih kebagian. Oh salah ya. Iya. Tapi memang bener Bu, kebagian. Ada hitungannya. Ada hitungannya, gampang ya Bu. Iya. Jadi GBS ini memang memfasilitasi seluruh pelaku UMKM yang memang punya produk, silahkan saling berbagi lah ya, dan juga saling mempromosikan. Jadi ketika ada datang hari ini ke GBS, kalau produknya lebih banyak, secara otomatis customer tuh terlayanin cukup di GBS, maksudnya tidak harus kemana-mana, waktunya singkat gitu. Terus alhamdulillah mau kasih tahu nih, apa? Ibu Menteri Peranan Wanita sudah hadir ke GBS dan beli, ya Ibu Bintang sudah membeli produk-produk dari bank sampah juga sudah repeat order kemarin, beli tas, beli apa, pokoknya produksi bank sampah hari ini sudah dikenal di Kementerian Peranan Wanita. Dan satu lagi. Dinyata kurasi dari Kementerian Peranan Wanita, kita kirim kurang lebih 500 produk yang memang sudah ada izinnya. Namun alhamdulillah 68 produk Kabupaten Bekasi saat ini sudah katalog di Kementerian Peranan Wanita. Tepuk tangan lagi dong. Oke Bu, wah kita sudah panjang lebar ngobrol ngalor ngidul terkait bank sampah. Kali ini statement closing dari Ibu Ria terkait bank sampah, ajakan untuk masyarakat seperti apa Bu? Oke. Pertama kali saya mengajak semua warga Kabupaten Bekasi untuk bertanggung jawab dengan sampahnya. Pilah dan olah sampah di rumah, jadikan sampah itu sesuatu yang bermanfaat, karena semua itu buat anak cucu kita, untuk kita wariskan buat anak cucu kita. Alam kita sudah mulai marah ya. Bencana di mana-mana itu karena ulah kita. Jadi yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita bertanggung jawab dengan sampah kita, sama-sama kita ciptakan produk yang keren-keren dari produk recycle, dari daur ulang untuk dari sampahnya. Bergerak dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Untuk menjaga 4 elemen itu ya Bu ya. Siap. Salam 3R ya Bu ya. Salam 3R. Kita jaga alam, alam jaga kita, dan kita hidup bahagia. Asik. Itu yang penting Bu. Dunia akhirat. Ujungnya. Akhirat. Kita jaga alam, alam jaga kita bahagia. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, amin. Nah sekarang ke Bu Bunda Sugi nih. Ke Bu Sugi untuk statement closingnya seperti apa Bu terkait bank sampah, ajakan untuk masyarakat agar masyarakat lebih sadar lagi terkait sampah. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mulai dari sekarang sudah peduli, jangan buang sampah sembarangan, langsung kita simpen, kita pilah. Yuk datang ke ahlinya atau ke bank sampah. Ibu Ria samping saya, silahkan nanti akan edukasi bagaimana sampah yang Bapak Ibu produksi bisa menjadi produk yang bisa mempunyai nilai jual. Dan produknya bisa taruh di Gerai Bunda Sugi dan di event-event yang akan kita lakukan di berbagai tempat, di Jababeka, di Mekarta, banyak lagi di kementerian dan lain-lain. Oke. Nah, terus Bu,
Terakhir ya Bu ya. Masih ada terakhir. Terakhir. Jadi intinya kita harus menjaga alam akan menjaga kita. Nah, kita harus bahagia. Dunia panjang. Terus dari Bu Sugi ini peduli sampah. Kita harus peduli terhadap sampah karena memang kelangsungan kita itu ada kaitannya dengan sampah ya, kelangsungan bumi kita, kesehatan kita dan elemen yang ada di dalamnya semuanya tergantung ada keterkaitannya dengan sampah ya Bu ya. Oke, jadi silakan kita saling mengajak masyarakat untuk bisa ikut terlibat dalam pengelolaan bank sampah dan bisa nggak Bu kalau misalkan nanti ada masyarakat Kabupaten Bekasi minta Ibu untuk menjadi mentor bank sampah, apakah Ibu bersedia? Siap. Bersedia ya Bu ya. Sudah sering sampai kementerian Pak. Oke, 1, 2, 3 ajak Bu masyarakat untuk terlibat. Kepada Bapak Ibu, anak-anak, semua putra putri terbaik dari Kabupaten Bekasi, ibu-ibu hebat, bapak-bapak keren dari Kabupaten Bekasi, yuk tanggung jawab dengan sampah kita. Pilah sampah dari rumah, jadikan sampah itu bermanfaat, jadikan sampah itu bernilai ekonomis, terus untuk warisan anak cucu kita yang akan kita tinggalkan nanti, sehingga alam ini akan menjaga kita, sehingga bumi ini akan menjaga kita, dunia dan akhirat. Amin. Oke sahabat podcast WM kali ini mungkin cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Cukup sampai di sini saja. Kita akan ketemu di season selanjutnya. Terima kasih Bu Sama-sama, Sugi, terima kasih. See you next time. Bye. Salam 3